Oke, Anda nggak punya modal bisnis, Anda coba cara ini. Karena ternyata tidak punya modal, ini menjadi salah satu momok tersendiri buat beberapa orang yang pengen mulai bangun bisnis mereka di internet. Nah, salah satunya adalah ketika mereka bilang, Pak, saya nggak ada duit, saya nggak punya alat, saya nggak punya teman, saya nggak punya produk, saya nggak tahu cara jual, saya nggak punya ilmu, dan lain sebagainya. Saya bilang, wow, Anda tuh nggak ada yang Anda punya gitu ya. Kalau gitu ke laut aja. Saya rasa Anda lanjutkan aja pekerjaan yang Anda lakukan sekarang. Karena sepertinya nggak ada hasil gitu kalau seumpama Anda memaksakan diri di sini. Karena apapun solusi yang kita berikan, Anda merasa Anda tetap nggak punya apa-apa. Nah, ini masalah. Oleh karena itu, hari ini kita akan coba untuk selesaikan masalah ini. Dan sebetulnya Anda punya modal bisnis. Anda sangat punya modal bisnis. Oleh karena itu, saya hari ini ingin mengajak Anda lewat pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk Anda tahu ini sebetulnya modal bisnis yang Anda miliki saat ini. Nah, jadi kalau seumpama Anda pengen tahu apa yang bisa Anda lakukan sehingga kemudian Anda punya modal bisnis, Anda akhirnya punya 10 juta, Anda punya 100 juta, 1 miliar, dan seterusnya, Anda lakukan beberapa hal ini. Karena itu semua bukan mulai dari berapa tebal dompet Anda, berapa tebal buku tabungan Anda. Bukan. Ya, tapi mulai dari hal ini. Nah, jadi saya akan bahas itu. Ada beberapa yang ingin saya bagikan kepada Anda, kurang lebih ada 3, 4, 5 di sini, poin-poin yang ingin Anda harus ketahui. Saya ingin Anda tahu ini. Nah, cuma sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Christo Teru. Selamat datang di channel ini, karena dalam video ini saya akan bahas tentang bagaimana sih sebetulnya Anda bisa mulai untuk punya sumber income baru, terutama lewat bisnis internet, lewat video. Nah, apa yang harus Anda lakukan supaya bisa mencapai itu semua? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya mau bahas itu langsung bersama dengan Anda. Jadi, ketika Anda mau mulai menemukan jawabannya, ini adalah satu poin penting yang sebetulnya udah menjadi modal untuk Anda. Jadi ternyata modal itu bukan tentang duit, Pak. Bukan. Modal itu selalu bukan tentang duit. Duit itu, ya, itu nomor sekian lah. Dan itu adalah sebuah kelebihan yang Anda, kalau Anda punya, itu jauh lebih baik. Tetapi modal duit itu adalah modal kesekian. Dan ternyata dari sekian banyak orang yang saya tanyai, duit itu bukan menjadi faktor utama yang membuatnya berhasil atau enggak. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah, kalau seumpama Anda mau berhasil, Anda harus jadi orang yang kreatif. Wih, Pak, ini lagu lama. Apakah ini nanti akan diselimuti oleh hal yang baru? Kita lihat sama-sama. Jadi, maksud saya kreatif itu gini loh. Terutama ketika dalam posisi pandemi seperti sekarang, gara-gara COVID, banyak orang kemudian job di entertainment-nya hilang, job yang tadinya mungkin dia mengandalkan tour and traveling, dia mengandalkan sesuatu yang benar-benar kena imbas gara-gara pandemi, gara-gara orang nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Terus dia memutuskan untuk menunggu. Dia menunggu kembalinya situasi lama ke dalam kehidupan dia. Bertahun-tahun, pertanyaan saya. Ini kan ibarat Anda mau pulang, Anda punya jas hujan, Anda pilih nunggu reda, baru Anda pulang. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Anda mau pulang, Anda nunggu supaya macetnya hilang dulu, baru Anda pulang. Ada nggak ya seperti itu? Ada. Pertanyaan saya, hujannya berapa lama? Macetnya berapa lama? Kalau Anda nunggu baru reda, baru selesai macet, baru Anda pulang, kelamaan nggak? Kalau Anda tidak bisa mengkalkulasi itu, lebih baik Anda lakukan sekarang. Pulang aja. Terobos aja hujannya. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali teman-teman saya yang kemudian nyangkut. Tidak mau berusaha untuk mencari ide baru, terus kemudian dia pasrah menunggu pandemi, dan ya udah dia do nothing di rumah. Nah, ini saya bingung banget. Contoh misalnya seperti ini. Saya ketemu ada salah satu orang tanya kepada saya, Pak, saya ini orang event, saya biasanya mendokumentasikan pernikahan, pesta,
terus kemudian prewedding dan lain sebagainya. Karena hari ini hampir tidak ada orang yang menggunakan jasanya dia nggak tahu harus ngapain. Nah, berarti dia udah punya modal belum? Punya. Karena waktu percakapan sebelumnya saya tanya, Pak, kenapa nggak mulai do something supaya dapat duit? Ya saya nggak ada modal Pak, udah tinggal kamera, tinggal peralatan, tinggal ini, tinggal itu. Loh, itu semua kan nilai jutaan Pak. Apalagi kalau Anda tahu, orang kalau sudah masuk ke dalam event, kameranya mahal, lensanya mahal, dan lain sebagainya. Bayangkan, itu bunyinya udah jut, 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 gitu ya. Anda lihatlah orang-orang di pinggir jalan yang hanya menjual tas plastik. Kresek. Mereka cuma jual penggaris. Penggaris yang dibuat itu, ngetap flash di tol, gitu ya. Penggaris saya bilangnya. Atau cuma jual tisu. Modalnya berapa sih beli tisu sekian bal, dia jual di pinggir jalan? Mohon maaf, saya bukan minta Anda untuk melakukan itu. Dan saya juga tidak menyalahkan itu. Tapi intinya seperti ini. Anda berusaha untuk kreatif nggak? Anda kalau punya kamera, Anda bisa lakukan apa dengan kamera ini? Nah, coba deh. Ya, daripada Anda nunggu saya menjawab, Anda coba tulis juga jawaban Anda di chat atau di komen. Kira-kira kalau orang ini punya kamera, selain misalnya dia bisa pakai untuk event wedding, dokumentasi dong, ini berarti bahasanya ya. Dia bisa pakai kameranya untuk apa? Nah, coba Anda tulis jawaban Anda. Jadi menurut saya langsung tanya seperti ini. Pak, apakah ada orang di sekitar rumah Anda yang buka usaha? Jasa, sesuatu yang unik, dia punya produk, dia mungkin punya bisnis yang perlu mereka publikasikan gitu ya, yang mungkin membutuhkan jasa Anda. Katakanlah misalnya Anda sehari dibayar di event itu adalah 500.000. Karena Anda sedang sulit gitu ya Anda minta seikhlasnya. Atau kalau seumpama, mungkin kadang-kadang orang kalau ikhlas itu keterlaluan ya, dia ngasih 10.000, 20.000, ya itu kebangetan lah. Ya kan minta tolong ya, kita adanya segini. Make sense sedikit gitu kalau bantu orang. Ya tolong. Nah jadi ikhlasnya mungkin ya Anda kasih 50% lah. Boleh lah Pak, saya kan nggak ada penghasilan, sudah nggak ada event, udah nggak bisa makan, tapi saya punya kemampuan nih Pak. Saya bisa mendokumentasikan bisnis Anda. Saya bisa mungkin ambil gambar-gambar yang bagus, shoot, angle, mungkin waktu lagi rame, kita bisa dokumentasikan itu, masukin ke sosial media Bapak. Saya bisa bantu edit, dan lain sebagainya. Boleh nggak? Berarti kita bisa ke toko, kita bisa cari orang punya jasa, kita bisa cari orang punya produk. Ngapain nih dari sini? Mungkin yang bikin dokumentasi promosi. Apakah itu foto, apakah itu video, dan lain sebagainya. Nah, maksud saya gini loh. Anda hari ini punya apa? Bisa dipakai buat apa? Itu kreatif. Jangan kemudian Anda tutup buku Anda dengan nggak ada event, ya udah selesai. Nggak bisa gitu, Mas Bro. Kadang kalau seumpama di rumah cuma ada nasi sama garam, Anda bosen makan nasi putih doang yang Anda masak seperti biasa, bikin bubur. Beli kecap asin lebih murah, boleh lah. Dimakan seadanya. Loh, masa iya sih Pak kondisinya sampai seperti itu? Loh iya. Zaman ketika saya ngalami kerusuhan dulu, waktu itu saya masih di Ambon, ya kita makan apa adanya. Kadang ada kangkung di got, diparit, kangkung kita ambil, kita masak, cuma kasih garam, kasih cabai, direbus, ditumis, dan lain sebagainya. Dimakan nasi, kebetulan ada nasi. Kebetulan karena di Ambon itu dekat dengan laut, ikan kecil-kecil minimal masih ada lah. Kita bisa makan ikan. Seadanya. Wah, nggak bisa makan ikan, takut nih makan dari got dan lain sebagainya. Nggak usah makan, mati aja saya bilang. Dan itu situasinya. Jadi hari ini pilihannya apa? Kalau Anda nggak mau kreatif, Anda akan berhenti sampai di situ. Nah ini loh modal yang Anda punya sebetulnya. Jadi coba Anda lihat. Kalau hari ini Anda punya mobil, bisa nggak mobilnya dipakai buat apa kek? Banyak banget teman-teman di luaran sana yang pakai mobilnya dia buka kap belakang jualan kopi. Sebisanya dia. Orang datang situ tanya, Pak, kenapa nggak jualan snack? Dia tambahin snack. Kenapa nggak bikin roti bakar? Dia bawa kompor, dia bikin roti bakar. Kenapa nggak ini Pak? Wah lama-lama dia bikin makanan rame. Heran saya ngelihatnya. Wih gila lu, ide nggak bisa habis. Iya Pak, mereka minta saya bawa. Ternyata jadi duit kita hidup Pak. Ya udah. Daripada mobil juga nggak bisa dibuat apa-apa, dipakai buat narik online gitu juga mungkin menurut dia nggak cukup dan lain sebagainya. Dia nambah dengan cara itu, why not? Why not saya bilang. Istrimu bisa masak apa? Buka.
khas orang mana lah, daerah mana kita. Karena banyak banget orang butuh makan, tetap. Boleh nggak buka seperti itu? Boleh. Di Bali terutama teman-teman saya banyak sekali yang melakukan hal seperti itu. Nah, jadi Anda udah coba untuk kreatif belum? Coba pikirkan, ya. Lalu kemudian, kalau seumpama Anda sudah melakukan ini, jadi langkah berikutnya yang mungkin bisa menjadi modal Anda adalah Anda coba untuk membangun relasi baru. Nah, ini tadi nyambung nih. Dengan apa? Yang di sini. Nggak kenal dengan orang-orang di sekitar, ya berusaha untuk kenal. Cari tahu, kalau udah kepepet, Bapak Ibu, ya apa aja kita lakukan. Tanya, chatting satu-satu. Kemarin saya dapat di grup, ditawarin, mau nggak apukat? Mau nggak durian? Kita ada pisang nih. Kita ada ikan dari mana gitu. Terus kemudian ternyata ikan tersebut nggak jadi masuk ke pasar, stoknya banyak banget. Waduh, daripada rusak ya, cepet-cepetan kita nawarin ke grup-grup WA. Oh, ternyata saya lagi butuh. Saya tanya sama istri lagi mau. Saya bilang, bisa dimasak apa? Apa aja, yang penting punya dulu kita. Ya udah, kita pesan 1 kilo, 2 kilo. Bayangin, ada 100 orang beli 1 kilo, dapat 100 kilo loh. Dan itu cukup nggak untuk bantuin dia ngabisin stok dia? Cukup banget. Dapatnya dari mana? Relasi. Relasi ini dapatnya dari mana? Kalau Anda mau belajar digital marketing, terus kemudian Anda merasa bahwa harus ngerti iklan dulu, harus ngerti video dulu. Anda lupa. Esensi dari membangun bisnis adalah komunikasi. Komunikasi yang paling gampang kita ngapain? Kalau nggak telepon ya chatting. Kalau WA gampang, tinggal foto barang kirim. Ini ada barang bagus, baru datang. Kebetulan, ini biasanya masuk ke pasar, cuman karena ternyata satu lain hal, kita terpaksa jual ke sesama. Harganya jauh lebih murah daripada lu beli di pasar, karena ini first hand, tangan pertama. Mau nggak? 1 kilo berapa saya tanya, 2 kilo berapa saya tanya, bungkus, selesai. Nggak kenal loh, saya masih tanya alamatnya dia di mana. Ini ngambil apa nganter? Ini kira-kira bayarnya berapa? Transfer nomor rekening juga saya cari, ternyata nomor rekening baru. Orang-orang baru benar-benar. Dan bisa nggak kita hidup dengan modal seperti itu? Bisa, titik. Bahkan kalau misalnya bicara tentang ikan ya, orang pertama di sini, orang keduanya Anda, saya beli di sini orang ketiga. Boleh nggak Anda lakukan itu? Boleh. 1 kilo mungkin Anda untung 5.000, 10.000. Hanya lewat aja Anda untung 5.000, 10.000, itu enak banget, bener deh. Tapi Pak, 10.000, 5.000 kita hidup dari mana? Cukup nggak? Ya kalau sehari dapat tambahan 100.000, istrimu senang nggak? Itu aja loh. Kalau senang, ya sudah. Kalau Anda nggak senang, kasih istrimu. Istrimu senang pasti. Karena 100.000 dapat daging 1 kilo. Bahasanya gitu loh. Itu contohnya. Oke? Nah, jadi mulai bangun relasi. Mulai chatting. Mulai DM. Mulai say something to people. Mereka lihat sosial media Anda. Mereka merasa, ini saya butuh nih jasa ini. Saya bisa pakai nggak? Lakukan itu. Karena ketika Anda membuka jalur komunikasi yang baru, Anda tuh membuka jalur rezeki baru. Itu kuncinya. Nah, sampai sini. Anda mulai dapat ide bahwa, oh iya Pak, saya ternyata punya beberapa modal nih, yang kemudian saya bisa pakai untuk bisnis saya. Yes, itu dia. Ya, jadi mungkin Anda merasa bahwa, kenapa hari ini nggak ada bicara tentang bisnis Pak ya? Ya, sebetulnya bisnis itu kan bukan cuma tentang hal teknis. Bagi saya, bisnis itu lebih ke arah mindset juga. Nah, sekarang saya punya 3 lagi yang saya mau bagikan kepada Anda, dan mungkin ini adalah sesuatu yang menurut Anda lebih penting, ya. Jadi dalam beberapa menit ke depan saya akan habiskan 3 ini lebih cepat kita bahas, ya. Jadi yang ketiga, ternyata yang jauh lebih penting lagi buat beberapa orang adalah kenapa dia merasa tidak punya modal? Ada karena dia merasa dikit-dikit dia baper. Dia merasa bahwa semua tuh harus yang terbaik baru dia bisa mulai. Kenapa? Karena ternyata kalau mau buat video pakai kamera handphone aja, bukan kamera yang super besar, lensanya sekian belas juta dan lain sebagainya, itu dianggap nggak bonafit, Pak. Nah, saya bingung. Saya pernah datang ke sebuah rumah makan di Surabaya, namanya Ibu Rudi. Karena ini enak banget, orangnya juga very humble. Saya suka, dan ngomong itu terus terang kepada Anda. Ibu Rudi mulai dari membuka warungnya di depan toko orang, di emperan jalan. Apakah itu salah? Tidak. Apakah dia harus mulai dari sebuah ruko yang begitu megah, mentereng, di pinggir pantai, di Peak misalnya gitu ya? Atau yang bintang 5 langsung panggil chef Michelin dan lain sebagainya? Duit dari mana? Inilah seorang ibu-ibu
yang berusaha merintis dari nol. Anda bayangkan, sejarah lengkapnya Anda cari. Ya, saya nggak cerita itu di sini. Tapi intinya dia memulai dari apa? Sambelnya diulek pakai tangan. Mungkin sekarang pakai mesin atau pakai tenaga karyawan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah, kalau dia saat itu baper, bikin sambal itu harus pakai packing yang bagus, harus pakai stiker yang bagus. Ya dulu dia nggak buka. Dan tidak jadi terkenal seperti hari ini. Sambal Ibu Rudi. Datang ke Surabaya cari itu, wajib. Nah, Anda lihat, kalau orang mulai membisnisnya dengan baper, selesai. Karena gini loh, namanya bisnis. Dinamikanya seperti itu. Saya tanya sama mama saya, bagaimana bisnis dinamikanya? Dulu ketika buka toko, ada orang maling nggak? Ada orang nyuri nggak? Ada orang mabuk nggak? Ngajak berantem nggak? Ada orang nodong nggak? Ada orang berusaha untuk berbuat yang tidak-tidak nggak dalam toko? Ada. Dan itu dinamikanya. Cuman bedanya ketika Anda berusaha membuka toko Anda, buka usaha Anda dengan jujur, dengan benar, apa adanya, Anda cerita kepada orang, ini bukan investasi, ini adalah kamu buka toko, kamu usaha, kamu bekerja, terus kemudian mereka merasa bahwa ini investasi, ini nggak harus ngapa-ngapain, bisa dapat duit, ya berarti salah penangkapan mereka. Yang salah siapa? Yang beli. Itu contohnya. Nah kalau Anda udah cerita, terus kemudian orangnya salah nangkep dan seterusnya, terus dia merasa nggak jalan, ya sudah. Berarti ada yang nggak pas, komunikasinya mungkin perlu Anda perbaiki. Nah, jangan baper sampai di level tersebut. Ketika Anda terlalu banyak baper, terus kemudian Anda merasa bahwa, wih, cibiran itu adalah akhir dunia, kiamat buat kita. Waduh, Anda akan selesai. Karena tidak ada orang yang bisa menahan ini. Kalau terus-menerus dia telan itu. Ya, gimana caranya? Gampang. Kalau seumpama kita bicara dunia sosial media, orang-orang seperti ini kita blok. Kalau ini adalah keluarga, kita hindari. Kita kurangi bertemu. Bahkan, daripada orang kemudian ketemu dengan Anda bilang, kenapa mukamu itu masam sekali, seperti tidak punya masa depan. Hey bro, udah tau muka nggak bagus. Lagi bad mood, lagi datang bulan, lagi mens, dan lain sebagainya. Ini contohnya aja. Terus kemudian, lebih baik kamu kan lempar sebuah candaan. Kamu kan lebih baik melempar informasi yang bisa mengalihkan pikiran. Kamu mungkin bisa mulai membahas sesuatu yang bisa kita bahas dan apalah, having fun, dan lain sebagainya. Mungkin ngajak makan, mungkin ngajak minum kopi, dan lain sebagainya. Lebih baik seperti itu toh? Iya, itulah. Jadi kalau seumpama Anda ini adalah pohon, baper itu artinya adalah Anda menyiram diri Anda dengan bensin. Anda kalau punya tanaman, Anda siram tanaman Anda dengan bensin. Anda coba cek apa yang terjadi. Besok kering mati. Lebih baik apa yang Anda lakukan? Kalau Anda tahu Anda itu baper, Anda coba untuk kasih pernya ini tadi. Jangan bawa perasaan itu ya. Dengan perasaan-perasaan positif. Kasih apa nih supaya pohon hidup? Kasih air, kasih garam, kasih pupuk. Jangan kasih bensin. Dibalik. Dan manusia tuh benar-benar seperti pohon. Kalau Anda nggak lakukan itu, ya Anda akan kering. Oke ya? Nah, itu tentang baper. Jadi, Anda kalau merasa seperti itu, misalnya, ada orang nggak mau beli. Terus apa yang Anda lakukan? Oh ya, mungkin orang ini lagi belum perlu. Masih kenyang. Gitu ya. Terus kemudian ada orang yang bilang, oh ini kurang bagus nih Pak. Produk kamu tuh kalah bagus sama yang itu. Oh dia cuma kurang informasi aja. Kenapa? Karena namanya produk itu pasti ada produk yang lebih bagus. Tinggal pertanyaan saya adalah, kalau mau mobil yang terbaik, Ferrari, emang lu siap duitnya bro? Gue bawain Ferrarinya kalau lu mampu. Gitu kan. Adanya duit 200 juta mintanya Ferrari. Ya nanti kita kasih Ferrari kaleng-kaleng. Itu contohnya. Ya, lalu misalnya ada lagi yang bilang, oh nanti dulu deh Pak, udah niat, udah serius, mau transfer, nanti dulu. Oh dia mungkin kurang termotivasi. Ada kasih tahu cerita-cerita yang memotivasi. Atau nih, satu lagi ya, takut ditolak. Saya mau nawarin orang, baper Pak, takut ditolak Pak. Ya itu. Coba Anda lihat, apakah semua jeruk itu kecut? Penolakan itu ibarat Anda ketemu dengan jeruk yang kecut, asam. Kalau semua jeruk asam, mending Anda tanya dulu sama yang jualan jeruk. Mana jeruk yang manis? Itu lebih baik. Betul nggak? Betul. Jadi, Anda bisa ganti. Daripada Anda tembak ke semua orang yang Anda nggak tahu ini siapa, Anda bikin konten yang membahas tentang apa yang mau Anda jual, orang yang datang Anda ladenin. Artinya apa?
dia berarti sudah setengah-setengah membutuhkan produk Anda. Jauh lebih enak. Yang keempat, kita bicara tentang apa? Mulai dari apa yang Anda bisa. Nah, ini penting banget. Jadi kalau bicara tentang modal, terus kemudian Anda fokusnya kepada apa yang Anda sama sekali nggak bisa. Dari nol, Anda harus mulai lagi dari nol, benar-benar dari nol. Waduh, lamanya luar biasa. Jadi gini loh, banyak orang kepada saya datang, Pak, saya tuh pengen download ini nggak bisa, Pak. Udah di-download berkali-kali di WhatsApp, nggak masuk, Pak. Loh, saya tuh bilang begini, kalau Anda mau download sesuatu di WhatsApp, udah terdownload, dia akan langsung masuk ke handphone Anda. Sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang saya udah bingung lagi mau jelasin dengan cara seperti apa. Kenapa kok kamu nggak tanya saudaramu atau anakmu yang ada di sebelahmu lah? Di rumah atau tetangga lah kalau perlu. Anda ketemu siapa minta tolong deh. Kenapa? Karena kalau bisa ketemu langsung dan Anda selesaikan masalah tersebut dengan bantuan orang lain, yang Anda bisa ketemu secara langsung, bukankah itu kan mempermudah hidup Anda? Jangan kemudian terus-menerus Anda bernyanyi bahwa saya tidak bisa. Cari siapa yang bisa, bantu. Kalau anakmu nggak mau bantu, ribut, dan lain sebagainya, waduh, punya anak nggak bisa diandalin. Baru tanya dikit, dia udah, wes, nyanyi panjang kali lebar. Ya, potong gaji aja, saya bilang. Uang jajan potong lah. Udah mandiri dia berarti. Masa kita menghidupi dia sekian lama, terus kemudian minta tolong sedikit, dia udah nyanyi panjang kali lebar. Ngapain? Nah itu. Ya, jadi saling support. Mungkin ya orang tuanya juga nggak sopan nih sama si anak. Wani biro, tiap kali anaknya minta wani biro. Wah, repot nih ya. Jadi mulai dari apa yang Anda bisa. Kalau ternyata Anda mau masuk digital marketing, tadi saya bilang, nggak ngerti iklan, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Mulai dari apa? DM. Walah Pak, DM iki opo Pak? Inbox. Oh, message Pak, chatting. Ya, chatting aja sebisanya. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang prospeknya adalah orang Rusia. Saya bilang, gila, Rusia itu huruf matinya 5, deret 5, bayangin, bacanya apa saya nggak ngerti. Dia buka Google Translate loh. Wih, canggih kali. Emang bisa bacanya, Tante? Nggak bisa. Tapi tiap kali dia ngomong apa kan kita translate dulu. Saya tinggal jawab. Saya nggak butuh jam terbangnya. Rusia pun saya ladenin. Wah, hebat. Orang ini hebat. Ya karena dia bisanya itu, dia chat. Dia bisanya chat, dia lakukan, dia pakai Google Translate. Anda kebayang nggak orang-orang dengan modal seperti ini? Nah kira-kira orang-orang kaya begini nih punya modal nggak? Kalau kita lihat secara kasat mata, nggak punya dia modal. Nggak punya apa-apa, udah ibu-ibu juga. Tapi dia punya kemauan. Ya, saya bisanya karena saya punya kemauan ini. Ya dia mulai dari situ. Oke ya? Oke. Nah terakhir, yang menurut saya lebih penting lagi adalah, coba Anda lihat di bagian ini. Jadi terakhir adalah ketika Anda merasa ingin memulai sesuatu, banyak orang itu yang mulainya dari posisi yang kurang pas. Maksud saya begini, Anda coba dulu untuk menerima diri. Pak, saya tuh pengen mulai bikin video, tapi saya kayak nggak bisa ngomong, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Terima dulu kalau lo nggak bisa ngomong. Jangan dimentahin, jangan ditolak bahwa saya tuh nggak bisa ngomong. Terima aja dulu. Oh iya, saya memang nggak bisa ngomong. Berarti yang harus saya mulai lakukan adalah mulai ngomong. Mulai. Kalau ngomong belum bisa, mulai dulu. Terus kemudian mulai apa? Mulai pencet tombol rekam. Tuh, yang biasa warna merah. Rekam. Mulai merekam diri. Mulai dulu. Karena kalau tidak menerima bahwa saya nggak bisa ngomong, apa jadinya kita? Jadi saya ingat ketika dulu masih SMP, SMA. Saya masih ingat di zaman SMA, saya diminta untuk membuat sebuah rekaman iklan radio. Apa yang kita lakukan? Seorang teman punya alat rekam tersebut. Dia rekam. Wah, saya kira suara saya tuh enak banget gitu. Karena saya suka nyanyi, orang Ambon suka nyanyi gitu ya. Sombong, waduh. Wih, suaraku pasti enak lah. Giliran saya baca skrip saya dengerin. Ini ayam dicekik mana ini? Kok ngomong suaranya kayak begini? Itu lu bro. Hah, kampret saya bilang. Mana iya? Masa? Lah, sebelum ini siapa? Itu Andre. Sebelum ini siapa? Itu Budi. Sebelum ini? Ya Chris lah. Waduh.
Di saat itu saya benar-benar nggak bisa terima. Ternyata suara saya hancur mina, saya bilang. Terus apa yang terjadi? Ya, adanya ini. Yang harus saya lakukan adalah saya berusaha untuk melatih vokal saya jadi lebih bulat, artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang geremong, bicara mulutnya nggak dibuka seperti ini. Terus kemudian saya pakai suara perut. Nadanya direndahkan. Supaya apa? Lebih jelas, lebih berwibawa, dan lain sebagainya. Itu hasil latihan dari SMA. Anda bayangkan. SMA saya katakanlah 15 tahun, sekarang adalah di usia 30-an, berarti udah 15 tahun saya latihan. Itu. Jadi, proses kita. Ya kalau misalnya saya nggak suka, apa adanya, ya udah. Nggak suka rambut saya nggak bagus, mukanya nggak ganteng, ya udah. Coba pakai bedak, kacamata, kalung, cincin, nah itulah. Terima dulu. Kalau Anda nggak bisa menerima diri Anda, selesai. Lalu, yang penting lagi adalah tadi, bahasanya pohon tadi adalah katakan hal positif. Nah, ini sebagai penutup dari saya. Itu penting banget. Bahwa saya bisa semakin hari semakin baik. Saya bahkan sampai bikin satu video afirmasi yang tiap hari saya dengar ulang. Bahkan ketika saya lagi nggak pas, saya dengerin lagi. Kenapa? Daripada saya dengerin orang lain, mending saya dengerin suara saya sendiri. Karena saya udah atur, audionya adalah audio yang membangun, bukan audio yang kemudian semakin lama semakin Anda dengar semakin gak enak di hati. Kata-katanya adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi diri, kata-kata yang saya butuhkan, kata-kata yang mungkin juga bisa membantu Anda. Saya dengerin. Disertai dengan emosi yang positif. Jadi ketika itu terjadi, Anda akan menjadi seorang yang punya modal apa aja Anda punya. Karena kalau menurut Om Bob Sadino, dengkul itu aja udah modal besar banget buat Anda. Dengkul itu lutut. Anda punya kaki, punya tangan. Saya punya guru lagi namanya Katama, asik ya. Dia bilang, selama punya tangan, punya kaki, gua nggak akan pernah berhenti mendapatkan duit. Pasti ada aja jalan. Dia bilang seperti itu. Wah, asik banget saya dengar ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Ingat, setiap dari kita mulai dari orang yang tidak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah Anda bermain peran bahwa Anda tuh korban. Anda orang yang paling tidak bisa. Anda orang yang dirugikan. Anda orang yang tertekan. Anda orang yang ini, orang itu. Aduh. Semua orang pernah di posisi Anda. Bedanya adalah mereka bisa mengalahkan itu. Mereka bisa melalui itu. Mereka bisa breakthrough. Nah, sekarang giliran Anda. Jangan kemudian Anda merasa bahwa saya ini korban. Waduh, itu pikiran sesat. Itu pikiran yang harus Anda buang jauh-jauh. Ya. Nah, jadi fokus untuk memperdalam skill Anda. Satu, Anda pilih sesuatu yang mungkin baru, sesuatu yang udah lama Anda pertajam lagi, dan mulai untuk mempromosikan diri Anda. Bangun sosial media, tunjukkan kepada publik Anda tuh siapa. Karena kalau Anda nggak punya portfolio, saya rasa itu juga satu kekurangan dari modal bisnis Anda. Oke? Jadi ini modal bisnis yang bisa saya sharingkan kepada Anda. Mungkin beberapa dari Anda merasa bahwa bukan duit, bahkan juga bukan bagi-bagi giveaway, bukan. Lebih ke arah mindset. Nah, jadi kalau Anda dapat sesuatu yang bermanfaat hari ini, Anda bisa sharingkan kepada teman-teman di sini apa kira-kira hal yang Anda dapatkan. Supaya apa? Kita saling berbagi. Oke? Terima kasih atas Anda udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Sutero.